hadir di tempat ini Roh Kudus. Kami tidak cari manusia, tapi kami mencari dan lapar akan Roh Kudus. Dan Kau ada di tempat ini. Tuhan, lawat hari ini. Tidak ada satupun daripada kami yang tidak dilawat. Semua akan dijamah. Semua akan mengalami mujizat, kesembuhan, kelepasan. Tapi tujuan yang utama bukan hanya itu Tuhan. Hidup kami punya dampak. Amin. Hidup kami berpengaruh. Dan goal kami cuma serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Jangan duduk dulu, katakan kiri kanan. Berdampak bagi keluargamu dimanapun kau berada. Katakan. Amin. Boleh duduk kembali. Tim musik luar biasa kalian. Berikan tepuk tangan dong sekali lagi buat tim musik kita. Tetap di sini ya. Tim musik dong. Susi, kau bantu share dengan timnya. Yang pertama shalom, warga kerajaan. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya shalom. Lihat kiri kanan saudara, katakan gini. Kamu luar biasa. Yang pertama terima kasih buat Pak Sony. Pak Yohanes thank you. Bisa ketemu dengan Pak Yohanes, Pak Sony thank you. Pak Antonius kembali dari tempat ini bersama dengan tim. Saya tahu kalau saya ada di tempat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Bukan karena saya hebat. Semuanya itu dari Tuhan. Nah, hari ini adalah hari yang ke-10 berbicara mengenai Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya percaya warga kerajaan semuanya sudah mendengar khotbah tentang pencurahan Roh Kudus. Kita memperingati hari ini, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi ada beberapa gereja yang masih, saya nggak berkata salah, ya enggak, yang masih melakukan seperti yang kita adakan, mengingat atau membuat satu perayaan kejadian yang pernah terjadi di gereja awal pertama. Itu tidak salah. Tapi saya mau sampaikan begini. Roh Kudus bekerja bukan hanya untuk 10 hari. Roh Kudus bekerja itu setiap hari. Sejak pertama kali terjadinya satu kebangunan rohani, kebangkitan gereja Tuhan. Melalui 11 murid dan 500 orang-orang percaya. Saudara, ini kalau saudara merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu terjadi. Sederhana kuncinya. Hanya orang-orang yang mau percaya, haus, melakukan. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sungguh-sungguh dia hidupi. Maka itu terjadi. Kuasa ini dan otoritas diberikan hanya bukan buat pendeta. Saudara salah. Ini semuanya diberikan buat orang yang rindu. Yang haus akan Tuhan. Dan siapapun saudara bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat daripada kami semuanya. Amin. Karena dia tidak pernah membeda-bedakan. Nah, seringkali yang mengkotak-kotakan, yang membuat benteng dalam hidup kita, itu paradigma kita yang salah. Kurangnya pengenalan kita akan firman Tuhan. Orang berkata, oh tidak mungkin Asyir bisa dipakai Tuhan. Siapa bilang? Para Asyir shalom, boleh lambaikan tangan. Boleh lambaikan, cuma 4 orang doang. Yang di luar. Saudara jangan main-main loh saudara. Kalau Asyir yang penuh dengan Roh Kudus waktu dia salaman. Orang yang sakit sembuh. Nah, yang amin cuma baru di sini doang. Orang yang sakit sembuh. Orang yang buta melihat. Orang yang tuli mendengar. Orang yang terikat dengan kuasa kegelapan lepas. Karena salamannya gak main-main. Senyumannya. Orang yang mau bunuh diri gak jadi. Tadi yang mau minum baygon diganti minum air putih. Gak jadi mati kan? Kenapa? Karena ada Asyir. Amin. Suruh datang ke tempat ini ibadah. Kadang-kadang kita kan cuma tertuju kepada yang di mimbar. Itu udah salah. Coba lihat kiri kanan saudara. Waktu saudara kasih salam kiri kanan. Kamu dahsyat loh. Katakan, Roh Kudus ada dalam lu. Mujizat terjadi.
Amin. Karena hidup kita ini penuh dengan kuasa. Dan itu yang dia mau. Nah, Roh Kudus ini dicurahkan buat kita, bukan buat so-soan. Bukan karena kita bisa berbahasa roh kita bangga. Saya gak bilang salah. Tapi roh yang dia berikan ini tujuannya untuk kita menggenapi rencana Bapa di surga yang dia sudah kerjakan di dalam kehidupan Yesus. Waktu dia cuma singkat 33,5 tahun. 3,5 tahun ministry dia. 30 tahun dia mempersiapkan diri. Sejak dalam kandungan sampai pertumbuhannya, tidak ada satupun yang dia meleset dari kehendak Tuhan. Apa enggak luar biasa? Siapa Yesus? Sama seperti kita. Cuman bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Tapi dia datang sebagai manusia yang lahir dari rahim secara jasmani. Apa enggak ada godaan? Apa enggak ada tantangan? Apa enggak ada segala semua yang terjadi dialami? Yang membedakan dia dengan saudara. Karena dia hidup dalam kehendak daripada Bapa, diurapin Roh Kudus dan hidup dalam firman Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, hidup kita seperti itu enggak? Lucu sekali kadang-kadang orang Kristen tuh hanya senangnya kalau berbahasa roh di jamaah. Saya gak berkata salah, gak sampai di situ. Hidup saudara harus punya pengaruh. Yang Pak Arifin berkata, setan semuanya pergi. Hidup kita dilepaskan dari belenggu perbudakan dosa. Tidak ada lagi orang-orang yang terikat di dalam dosa, di dalam segala macam ikatan diperbudak. Berapa banyak seringkali orang Kristen masih diikat dengan perbudakan dosa, dengan kuasa kegelapan, masih cinta duit lebih daripada Tuhan. Saya gak berkata gak boleh punya duit banyak. Saya gak berkata bukannya gak boleh kita dipakai Tuhan. Saya gak berkata kita bukan gak boleh kita menikmati semuanya. Tapi ukurannya bukan itu. Tadi Pak Yo kasih saya nasihat. Saya pegang, Pak Yo, thank you. Pak Yo berkata gini, Yanto, hati-hati. Wih, langsung, ya Tuhan. Suruh tahu, hamba Tuhan jatuh bukan di saat lagi dalam keadaan gak terkenal. Kalau waktu gak terkenal, iblis tuh gak terlalu peduli. Waktu dia di atas, dihajar dia. Karena pengikutnya banyak. Benar? Banyak orang yang mengikut dia. Yang merasakan kuasa Allah bekerja. Maka saya mau kasih tahu. Yang paling iblis incar. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan hidup dalam firman Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara dengan cepat. Kenapa kita perlu merayakan dan merenung kembali? Karena apa yang dikatakan hari Pentakosta ini memang digenapi. Sudah. Dan itu dinubuatkan sejak zaman bapak-bapak kita dulu, perjanjian lama. Kitab Yoel menubuatkan pada hari terakhir akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Kalau Pak Niko mengatakan, saya pinjam perkataan daripada Pastor Niko, Bapak rohani saya juga, Pentakos yang kedua atau Pentakos yang ketiga. Tapi saya mau katakan, saya pinjam kembali perkataan daripada Bapak saya juga, Pak Arifin. Ini adalah di mana orang Kristen dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Untuk kita menguasai 7 gunung. The powerful. Untuk kita menguasai tujuannya. Kita mau mengerjakan supaya seluruh dunia mengenal kebenaran. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan di dunia ini. Amin. Dari yang lain. Siapa yang rindu malam ini? Pagi ini. Yang rindu, saudara akan dilawat Tuhan. Saya tahu waktunya singkat. Tinggi-tinggi. Yang di samping sebelah kanan. Halo, shalom. Rindu ya? Senggol kiri kanan. Saya rindu. Katakan kiri kanan, saya rindu. Susi, boleh dengan tim. I sing praises to your name. Mari Bapak puji penyembah. Yes Lord. Saudara menyembah bukan untuk saya. Dia ada di tempat ini. In your presence.
Hormati dia. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, Yes, Lord. for your name is great. Mari tinggikan dia. Amin. Katakan dari hatimu, haleluya. I sing praises to your name. Yes, Lord. We worship you, Lord. Jesus. Amen. Yes, Lord. We worship you, Lord. Yes. Jesus. Cuma namamu yang kami tinggikan. Yes, haleluya. Amen. He's great. Lihat saya depan. Lihat saya depan. Tutup. Lihat. Dia menjamah. Dia gak perlu penumpangan tangan daripada seorang hamba Tuhan. Saya gak berkata gak boleh. Dengar saudara. Firman Tuhan berkata gini. Waktu dia bertemu dengan seorang pelacur. Waktu dia bertemu dengan seorang pendara 12 tahun. Dia hanya berkata begini. Asal ku jamah saja, maka aku akan sembuh. Amen. Asal ku jamah saja, aku akan mengalami pemulihan dan mujizat. Amen. Banyak mujizat yang dia buat. Kuasa Allah dinyatakan. Itu hanya dengan hal-hal yang sederhana. Paradigma saudara harus dirubah. Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Amen. Waktu saudara mengangkat pujian, di mana sakit saudara? Apa masalah saudara? Kesulitan apa yang terjadi? Dengar. Tidak ada satupun yang tidak akan dia selesaikan. Amen. Tidak ada satupun yang dia tidak bisa jamah dan pulihkan saudara. Karena untuk itu dia datang. Karena untuk itu dia mati. Karena untuk itu Roh Kudusnya dicurahkan. Supaya saudara menjadi orang yang penuh dengan kuasa, otoritas. Supaya kerajaan, kebenaran Allah ditinggikan di atas segalanya. Tinggal saudara. Seringkali kita hanya terima cepretan doang. Saya gak mau terima cepretan. Tahu cepretan? Oh ya. Nah, mantap itu dia. Seneng dengan urapan keciprat. Saya tidak mau. Tapi saya mau menerima langsung dari sumbernya. Dia ada di tempat ini. Saudara, untuk sekali kita angkat pujian ini. Saya gak tahu apa yang saudara alami. Saya gak tahu. Tapi dia tahu ada di tempat ini. Lakukan apa yang dia berkata gini. Waktu saudara beriman, percaya, itu terjadi. Amin. I sing praises to your name. Yes, Lord. Lihat, dia buat sesuatu. Saya gak tahu masalah saudara. Yes. Amin. Holy Spirit, come. Jesus, Jesus. Haleluya. Amen, amen. Pegang yang sakit. Pegang yang sakit. Perkatakan masalah yang sedang saudara hadapi. Itu jadi. I sing praises to your name. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, hallelujah.
Kudus. Yes. For your name is great and greatly to be praised. For your name, Jesus. Sekali lagi katakan thank you Jesus. Amin. And greatly to be praised. Saya akan uraikan beberapa hal dengan cepat. Yang pertama, saudara tahu apa yang terjadi waktu Roh Kudus memenuhkan orang percaya? Yang pertama, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4, 14 sampai 21, saya nggak bacakan, waktunya singkat. Yang pasti pada saat itu, 11 daripada murid Yesus memiliki keberanian yang luar biasa. Waktu Roh Kudus dicurahkan, tiba-tiba seperti angin datang. Dan di Yerusalem goncang tempat itu. Terjadi satu kegoncangan yang luar biasa. Orang-orang penuh dengan lidah-lidah api. Alkitab berkata. Dan yang luar biasa, 11 murid Yesus mengalami satu perubahan yang radikal. Saudara tahu siapa Petrus? Alkitab berkata, dia adalah seorang yang suka ngomong gede. Orang yang takut, pengecut. Waktu Yesus mau disalibkan, ada beberapa orang tanya dia. Dia berkata gini, aku tidak pernah kenal Yesus. Aku tidak pernah kenal Yesus. Sampai yang terakhir yang nanya dia, itu adalah orang tua. Dan dia mengutuk, aku tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Berbanyak seringkali dalam hidup kita, tidak pernah mengenal Yesus. Bahkan kita mengutuk, kita tidak percaya. Seringkali terjadi kan? Waktu kita ada masalah, waktu ada tekanan menimpa kita, kita gak percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita. Hari-hari ini, inilah tujuannya, supaya saudara punya kemampuan, kuasa untuk mengatasi masalah. Saat itu Petrus bangkit, dia ngomong, hai orang-orang, apa yang terjadi bukan karena dia mabok. Ini masih siang, masih pagi. Tapi inilah yang dikatakan firman Tuhan, yang dinubuatkan nabi-nabinya Tuhan, akan terjadi pencurahan yang besar-besaran. Saya percaya ini belum ada apa-apanya. Tapi saya yakin dalam perjalanan sebentar lagi. Dengar, mal-mal, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di keluarga-keluarga, di rumah tangga, di komsel-komsel, di mana-mana akan terjadi pertobatan besar-besaran. Akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Karena ini janjinya. Saudara rindu enggak di dalam komsel terjadi lawatan Tuhan? Saudara rindu enggak keluarga saudara dipulihkan? Amin. Keluarga besar saudara dipulihkan. Amin. Seluruh bisnis saudara dipulihkan. Amin. Saudara rindu enggak? Ini yang dia berikan buat saudara. Setelah saudara dipulihkan, saudara harus memulihkan buat orang lain. Karena hidup saudara bukan untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya apa saudara? Injil kerajaan Allah tersebar. Nama Yesus ditinggikan. Jangan sekali-sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Sorry ya, hari-hari ini mana lebih terkenal? Pendeta atau Yesus? Ayo jujur. Pendeta apa Yesus? Pendeta apa Yesus? Gampang untuk membedakannya. Waktu dia ada masalah, yang pertama dia cari siapa? Halo? Jangan lihat kiri kanan. Lihat ke depan aja sama saya. Sering kali yang kita cari manusia. Benar? Saya gak bilang salah loh.
Saya nggak bilang salah. Tapi membuktikanlah. Disitulah bahwa saudara belum mempercayai sepenuh firman Tuhan. Bahwa di dalam diri saudara sudah ada kuasa. Karena Roh Kudus tinggal dalam saudara. Coba lihat kiri kanan. Katakan gini. Roh Kudus sudah ada dalam diri kamu. Yang suami istri bilang begini. Hani, Roh Kudus sudah ada. Gitu. Bilang. Ya. Ya. Bilang begini. Hani, kita jangan berantem melulu ya. Beda pendapat melulu. Cuma gara-gara soal makan capcay puyung hai. Ya. Jangan berantem melulu cuma gara-gara soal bisnis uang. Ya. Kenapa hari ini saya nggak untung? Saya rugi. Nggak apa-apa. Rugi sekali, untungnya 10 kali. Wih, amin aja. Saudara. Ketahuan cinta uang. Pak Pendeta bilang, untung 10 kali, rugi sekali, enggak apa-apa. Coba kalau saya balik. 9 kali rugi, 1 kali untung. Yang itu dijauhkan Pak Pendeta. Amin. Nah, perhatikan. Ya. Yang kedua, Injil kerajaan Allah tersebar. Dan apa yang terjadi waktu Injil kerajaan Allah tersebar? Banyak orang bertobat. Banyak orang dipulihkan, disembuhkan. Dan banyak orang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Amin. Saudara punya kuasa untuk mengusir setan. Tidak perlu ditengking-tengking. Sampai urat keluar. Mendingan setelah ibadah makan bakso urat. Kadang-kadang tengking in Jesus name. Urat keluar sampai mau copot itu putus. Sudah. Setannya nggak keluar. Malah setannya ketawa. Kenapa? Karena temennya. Saya pernah ngalami itu. Teman saya ajak dalam pelayanan. Ya. Tiba-tiba, karena dia wanita, saya ajak wanita juga kan. Supaya nggak terjadi bukannya follow up, terjadi follow me. Ya. Biasa pendeta kalau udah terkenal kan banyak orang datang. Pak, kamu seling Pak. Ya. Cewek-cewek semua diterima. Gak mau saya. Kalau cewek saya kasih istri saya temenin. Gak apa-apa saya dari disukai. Daripada saya jatuh dalam dosa. Ya kan? Siapapun kita dari orang kebal dengan dosa. Kan? Suruh kalau dicubit sakit gak? Kalau enggak kiri kanan suruh cubit. Oke. Makanya saya gak mau mencobai. Ya? Kita berkata. Nah suatu saat saya ajak teman saya melayani. Cewek. Karena kalau kelepaskan posisi cewek kan. Tiba-tiba. Waktu saya datang. Teman saya tuh kan matanya kalau orang kerasukan setan kan. Wih menyerapkan. Suruh pernah lihat orang kerasukan setan angkat tangan? Beda loh kerasukan setan sama orang yang cinta duit beda. Beda sekali. Kalau orang cinta duit itu beda sekali dah. Apalagi kalau lihat duit merah-merah gitu. Udah beda sekali. Kalau kerasukan setan ini beda sekali. Ya. Nah suatu saat matanya itu beda. Dia pandang teman saya. Wih teman saya dengan PD-nya. Dia tengking surah, dia tunjuk. Di dalam nama Yesus. Hai. Kuasa setan dalam dirimu. Keluar. Ceweknya pandang. Yang kerasukan setan. Dia pandangin. Dia ketawa. Bayangkan. Teman saya takut. Kok dia ketawa? Dia bilang gini. Dia tengking lagi. Dalam nama Yesus. Keluar. Dia pandang lagi. Dia ketawa. Dia bilang gini. Kamu mengusir aku. Kamu kan temannya aku. Kasihan dah lu. Tapi waktu Yesus datang ke dalam satu kota di Gadara. Ada satu orang yang terikat dengan 2000 setan legion. Yesus gak banyak ngomong. Baru dia turun dari perahu. Masuk ke kota Gadara. Tiba-tiba orang yang dirasuk setan itu langsung. Wow. Ada apa? Ada apa? Karena ada kuasa dan otoritas ilahi. Waktu kita berjalan di dalam hidup bersama dengan Roh Kudus. Setan akan pergi. Kegelapan akan pergi. Sakit penyakit akan pergi. Tapi jangan juga makan jeroan melulu. Kata Pak Pendeta, semua penyakit pergi.
Umur sudah 50 lebih. Dokter berkata jangan makan jeroan. Enggak, pendeta bilang in Jesus name. Saya jamin besok kaki di atas di rumah sakit. Dan gak lama kemudian ketemu Bapak di surga, ibadah penghiburan. Jangan coba-coba. Amin. Sadar. Orang menyebut nama Yesus artinya gini, dia tahu firman. Hidup. Jangan seperti setan, dia tahu tidak menghidupi. Suka meniru. Kita enggak. Amin. Lihat. Dikatakan yang kedua, Injil kerajaan dan nama Yesus yang ditinggikan, bukan nama kita. Saya paling takut nanti kalau saya ketemu Yesus saya ditolak. Matius 7. Kenapa? Karena saya lebih terkenal daripada Yesus. Surah setan gak akan pergi dengan nama saya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama pendeta Julianto, setan keluar. Nah, akan keluar. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Amin. Sedikit lagi selesai. Yang ketiga. Sebelum saya masuk yang ketiga gini. Saudara tahu kenapa Injil perlu diberitakan. Terus yang ketiga berkata gini. Jangan takut. Percaya. Roh Kudus menyertai kita. Hari-hari ini roh intimidasi. Tadi yang Pak Arifin katakan. Roh piton itu. Dia mencekik saudara. Mendakwa saudara. Membunuh saudara. Supaya saudara tidak bisa bernafas. Saya mau bilang. Tuhan Yesus datang bukan untuk mendakwa. Untuk menyelamatkan, memberikan damai. Sukacita, kelepasan. Amin. Hati-hati dengan orang Kristen. Yang pakai firman Tuhan. Untuk menghantam. Hari-hari ini saya lihat di dunia YouTube. Firman Tuhan dipakai untuk menghakimi orang. Tidak ada itu di Alkitab. Saya mau tanya, firman Tuhan itu Allah bukan? Amin. Saya mau tanya, kalau firman itu Allah yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, apakah dia menghantam kita? Tidak. Firman itu untuk mengoreksi hidup kita dan hidup semua orang percaya. Bukan pakai pedang firman Tuhan, main pedang-pedangan berantem. Bukan. Itu bukan datang dari Roh Kudus. Firman untuk diri kita supaya bertobat. Supaya kita ngaca. Amin. Hati-hati hari-hari ini. Pengajar sesat. Jangan takut. Kita berkata, jangan takut. Saya akan tutup. Dengar saudara. Sejak dari pertama kali Yesus lahir ke dalam dunia. Yang menolak dia pertama kali. Kita udah tahu iblis. Dia mau menghancurkan rencana Bapa. Yang kedua. Itu orang Farisi, orang Saduki, orang yang beragama. Dan bersama kerajaan Romawi. Dia menolak dengan hadirnya Yesus sebagai Raja. Saudara lihat, banyak orang datang masih Yesus. Orang menyembah, tapi tujuannya bukan untuk kerajaan Allah. Hanya buat diri sendiri. Hati-hati saudara ya. Hati-hati. Hari-hari ini saudara sedang mengalami ini. Kepenuhan Roh Kudus tujuannya. Supaya saudara semakin dewasa. Semakin bertumbuh iman saudara. Semakin lebih mengenal Tuhan. Supaya saudara tidak disesatkan. Ingat sekali lagi. Saya gak berkata gak boleh cari pendeta. Tapi bukan pendeta yang menjadi fokus hidup kita. Hanya Roh Kudus. Firman Tuhan. Yang Yesus yang ditinggikan. Yang lain tidak boleh. Jadi siapapun gereja namanya. Nanti waktu ketemu dia gak dibawa. Mau gereja A, gereja B, gereja C, gak dibawa. Rock bukan nama gereja. Rock adalah representative of Christ Kingdom. Perwakilan utusan kerajaan Allah. Untuk saudara menghadirkan kerajaan Allah. Di 7 gunung menguasai. Dan mengembalikan itu semuanya. Kepada yang empunya Yesus Kristus. Amin. Hati-hati hari-hari ini dengan kekristenan. Amin. Saya percaya. Roh Kudus sudah menjamah saudara. Saya rindu hari-hari ini apa yang diberikan. Kobarkan itu. Bahwa saudara semuanya sudah punya kuasa itu. Apa yang saudara ucapkan, yang saudara pikirkan. Lepaskan. Itu akan terjadi kalau Yesus dipermuliakan. Amin.